podcast Himasta. Halo Sobat Posta, di sini saya Fahri dan Rizky. akan membawa jalannya Posta kali ini dengan tema lulusan statistik bisa kerja apa aja sih. Nah, dan kebetulan juga kita kedatangan tamu. Bisa Kak perkenalkan diri Kakak? Oke, halo semuanya Sobat Posta. Perkenalin nama aku Reana Hinggaati. Biasa panggil Rere atau Reana. Aku lulusan statistik Untan tahun 2020. Kesibukannya sekarang aku kerja jadi karyawan biasa. Kakak kan sebagai lulusan statistika ya. Nah, udah cukup lama deh Kakak udah belajar statistik. Nah, mungkin boleh sedikit tahu nggak alasan Kakak dulu kenapa bisa ngambil statistika? Alasan ngambil statistika. Sebenarnya itu udah cukup lama timbanginnya waktu itu dosen kuliah. Kalau nggak salah mulai dari SMA awal itu udah mulai cari-cari kayak apa sih yang sebenarnya aku minatin gitu. Karena kan penting ya kalau kita tuh milih jurusan kuliah tuh berdasarkan apa yang saya minat juga gitu kan. Nah mulai itu mikir kayak dulu kalau aku ya ngebaginya tuh jadi dua. Aku tuh suka hitungan atau hafalan atau dalam yang lain tuh kayak sukanya sosial atau yang saintek gitu. Nah terus seiring berjalannya sekolah aku mulai mikir nih kayaknya aku cocoknya di saintek nih, gak cocok di sosial. Nah kemudian mikir lagi lah kan dari banyak jurusan saintek kira-kira aku sukanya apa yang aku minat gitu. Nah terus tuh kan waktu itu kebetulan juga aku ngerasa kalau aku tuh suka bidang-bidang yang berkaitan dengan analisis. Nah, jadi mungkin lebih spesifik ke kimia sama matematika waktu itu. Terus aku pertimbangin lagi nih waktu udah kelas 12 kan, dapatlah mata pelajaran matematika minat atau matematika wajib waktu itu ya. Terus ada subbabnya statistik. Terus aku mulai kayak wah, menarik banget ya ilmu ini kayak kita bisa mengolah sesuatu angka yang mungkin kalau orang awam tuh waktu itu ya aku sudah masih orang awam waktu itu yang ngeliatnya kayak ya udah cuma urutan angka doang, tapi kalau kalian tahu mau diapain itu bisa jadi sebuah informasi yang banyak gitu. Jadi aku mulai kayaknya aku harus masuk jurusan ini sih. Nah, jadi kayak statistika itu matematika ya, tapi kakak pikirnya wah ini kalau bisa mendalaminya kita bakal powerful banget gitu ya. Bener, karena kan apa ya kayaknya nggak semua orang awam tuh punya gitu kemampuan itu tuh, dan itu tuh keren sih menurut aku. Iya sih, kayak gimana ya? Matematika kalau kita belajar pas SMA itu paling ngitung panjang atau lebar gitu kan? Iya benar-benar. Tapi kalau waktu sekarang tuh kayak wah ternyata kita bisa memutuskan sesuatu dari sebuah angka gitu. Keren banget tuh ada analisisnya kan. Feelingnya kayak bakal pakai banget lah ya kan? Iya benar-benar. Dari kakak sendiri di saat SMA tuh kayak ekspektasi kakak terhadap apa yang bakalan dipelajari di statistik itu apa tuh? Sebenarnya pasti berkaitan dengan analisis karena tujuan dari awal juga statistik kan biar bisa apa ya kayak meningkatkan kemampuan analisis aku kan. Aku tertarik banget sih dengan dunia analisis. Jadi ekspektasinya waktu kuliah bakal banyak banget teknik analisis yang bisa aku pelajari dan juga makin beragam data yang bisa aku olah. Kalau dulu kan mungkin cuma kayak ya udah data statistik deskriptif biasa gitu. Kalau kuliah mungkin lebih expert loh, mungkin data-data yang lebih kompleks juga gitu. Nah, itu sih ekspektasi aku. Di saat kakak mau masuk ke statistik ya, kakak tuh ada kayak nyari-nyari belajar apa aja gak? Terkait statistiknya gitu ya kayak dalam kayak nanti di statistik belajar apa ada sih waktu itu kayaknya aku tapi nggak terlalu dalam ya, aku paling cuma kayak bandingin kalau misalnya prodi statistik tuh kurikulumnya gimana, silabusnya gimana gitu doang sih, dan lumayan kayak emang bener nih berarti aku ambil statistik karena emang cocok juga sih dengan ekspektasi aku. Sebelum pas kakak yang masih SMA itu ya, kakak tuh udah mengenal masalah kayak vlog gitu kak? Grafik Diagram, gitu. grafik sama. Udah sih sederhana mungkinnya kayak grafik batang gitu grafik lingkaran mungkin pernah, dan juga kita kan gampang lah ya kalau lihat itu di mana-mana banyak di sosmed juga ada gitu. Nah itu sih. Nah, itu kan
masa sebelum kakak masuk kuliah ya. Nah, mungkin bisa nih masuk ke pertanyaan yang pas kakak udah kuliah. Nah, pengalaman yang paling kakak berkesan banget di kakak itu kayak seperti apa kak pas kakak berkuliah? Hmm. Kalau pengalaman berkesan waktu kuliah, mungkin ada beberapa sih. Mungkin yang pertama dari segi kuliahnya dulu. Jujur, menurut aku sebagai orang yang emang minat statistik dan bisa masuk prodi, bisa belajar mata kuliah di statistik tuh setiap tahun, setiap semesternya tuh pengalaman yang berkesan. Apalagi kalau setiap semester itu kita naik tingkat tuh mata kuliahnya. Misalnya kayak awalnya cuma statistik deskriptif atau kalkulus biasa, terus tiba-tiba nanti bisa kualitatif atau apa. Nah, setiap peningkatan mata kuliah itu aku merasa kayak wow, skill aku beneran berkembang dan gila, ternyata aku bisa ya ngolah data seperti ini, bisa bikin report seperti ini gitu. Nah, itu kalau dari segi kuliahnya. Kemudian juga banyak kegiatan yang aku ikutin waktu kuliah itu juga berkesan banget. Misalnya kayak organisasi, hima gitu, himpunan. Nah, itu kan meningkatkan menurut aku skill yang mungkin nggak terlalu diajarin di kelas. Kayak misalnya social skill dan juga banyak skill lainnya. Dan juga nambah teman kan. Jadi kita tuh punya networking yang lebih dari sekedar di kelas gitu. Terus juga aku ikut beberapa kegiatan kayak pelatihan, studi independen. Nah, itu juga meningkatkan apa ya, istilahnya pengalaman berharga dan juga ilmu aku selama kuliah sih jadi mahasiswa. Oke, berarti selain kakak ngerasa jadi lebih jago ngitung, tapi juga kemampuan sosial kakak lebih berasa meningkat juga ya kak? Benar banget karena kegiatan di luar kelas juga. Kemampuan sosial itu menurut kakak sangat-sangat penting nggak untuk kayak ke dunia kerja gitu? Of course ya, karena menurut aku statistik itu sebenarnya alaminya itu adalah kita tuh kan harus bisa melaporkan data. Nah, bagaimana kita bisa melaporkan data yang baik? Tentu dengan gaya komunikasi juga yang baik. Jadi bersosial itu penting untuk melatih gaya komunikasi kita juga supaya orang kan bisa lebih paham kita ngomong apa gitu. Biar bisa presentasi ke bos lah. Iya, benar banget tuh. Jadi kayak gimana ya kak? Kita nggak nggak cuman harus menyimpan ilmu itu sendiri ya kak? Benar. Tapi kayak yang lain nih harus paham maksud yang sampaikan itu seperti apa ya? Iya, jadi kita tuh nggak hanya harus bisa menghitung kayak ya udah aku bisa bikin grafik terus ya udah. Tapi kan orang awam tuh kan pasti mau ya udah apa gitu dari datanya, karena kan kita yang punya keahlian juga gitu. Tentu kita yang harus bisa bikin orang yang berkepentingan ataupun orang awam tuh paham maksud angkanya apa. Karena itulah fungsi kita sebagai statistisian kan. Nah iya. Jadi tidak cuma sekedar hitung ya, tapi juga bisa menyampaikan. Benar. Mungkin balik lagi nih ke yang tadi kan kakak ada mention tentang studi independen. Nah, di studi independen yang kakak ikuti itu kakak belajar apa aja? Oke, jadi aku tuh pernah ikut studi independen, namanya Bangkit Academy. Itu program dari gabungan dari ada Google, Goto dan lain-lain atau apa. Waktu itu aku ngambil peminatan machine learning. Jadi kalau di Bangkit tuh ada 3 peminatan belajar. Waktu itu ada cloud computing, mobile development, sama machine learning. Karena aku emang pengen mendalami statistik dan menurutku dari 3 itu yang paling statistik banget tuh machine learning. Jadi aku ambil machine learning. Kalau machine learning itu sebenarnya belajar statistik tapi advance. Jadi kita udah gabungin matematika dengan teknologi. Jadi kita bisa automasi pengolahan data gitu lah. Bikin ya umumnya dan juga bisa bikin program atau sistem yang bisa lebih advance daripada cara kita menghitung sekarang gitu. Itu sih. Itu tuh berarti kebanyakan kayak makan software yang coding gitu ya? Benar. Kita dulu pakainya Python. Di Bangkit. Oh ya Pak, mungkin kita balik lagi sedikit. Kan tadi itu kan kakak kan ikut yang batch 1 ya? Iya benar. Berarti kan kayak masih belum ada informasi yang terkait dengan Bangkit gitu. Nah, kakak tuh dapat informasi untuk Bangkit nih dari mana gitu? Sebenarnya informasi dari Bangkit tuh aku dapatnya dari cari sendiri. Aku tuh dulu kayak emang senang juga belajar statistika, jadi kayak cari apa ya kira-kira yang lagi
ngasih gitu kayak sarana belajar yang bagus buat mahasiswa dan juga emang kompeten gitu kan. Nah terus aku tuh waktu itu lagi hype banget MPKM kan, terus aku cari dong kayak apa ya kira-kira studi independen yang kira-kira bagus nih buat anak statistik biar bisa ningkatin skill aku. Terus akhirnya aku baca-baca di internet, kalau nggak salah dulu di Twitter aku tahunya sih ada yang Bangkit tuh katanya bilang top tier studi independen lah. Terus aku cari tahu kan Bangkit tuh apa aja, terus kayak mereka ngasih mata pelajaran apa aja dan lebih gimana. Jadi udah aku kayak oke aku harus ikut sih ini kalau bisa gitu. Alhamdulillah dapat. Nah, pas kakak ngambil studi independen itu, ada kesulitan yang kakak rasain banget nggak? Oh pasti sih karena kan ya pertama ya aku tuh sebenarnya nggak terlalu jago Python pada saat itu, nggak terlalu sering pakai. Kemudian waktu Bangkit tuh mereka malah orientasinya lebih ke Python gitu. Jadi emang dari awal pakai Python. Jadi mungkin aku perlu waktu yang lebih lama kali ya daripada peserta lain buat ngerti. Karena mereka kan backgroundnya banyak dari IT, sedangkan aku kan dari statistik lah, bisa dibilang matematika gitu. Jadi itu kayak perlu penyesuaian lebih lah untuk dari belajar sendiri. Terus juga kita nyimbang sama jadwal kita kan. Kayak waktu itu aku lagi skripsian, jadi kayak nyimbangin antara jadwal belajar buat basket nih, ada tugasnya, terus kayak ada teknik lain, sama kayak ada pembimbingan kita, terus juga revisi gitu-gitu sih. Tapi itu kayaknya hanya sebulan 2 bulan, ketiga jalan bulan ketiga itu udah mulai kayak udah dapat flow-nya gimana biar bisa ngatur waktu gitu. Jadi baru main sih. Kan tadi kakak main tentang skripsi. Nah, skripsi yang kakak ambil tuh, itu tuh terkait dengan machine learning enggak? Kebetulan iya, karena kebetulan emang suka juga sih machine learning. Kalau aku dulu tuh skripsi aku bahasnya analisis sentimen, pakai naik bias. Nah itu kan salah satu machine learning kan. Jadi emang ya mungkin karena itu juga kali ya, karena machine learning itu suatu hal yang aku suka. Jadi ya walaupun skripsi itu berat, tapi tuh ada kayak enjoy-nya gitu. Karena mungkin aku emang suka juga. Jadi kayak penasaran banget sama skripsi, kayak semangat jadinya kayak ini apa lagi nih gitu. Gitu sih. Bisa sekalian belajar juga di Bangkitnya. Benar. Jadi lebih nyaman lah di saat skripsi gitu. Iya. Betul. Udah dapat source untuk belajarnya, bisa juga ngetik kan jadi. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya kak. Nah ini kan setelah kakak belajar gitu capek-capek dan kakak berhasil lulus nih. Nah ada ngerasa nggak kak kesulitan adaptasinya itu seperti apa gitu? Kesulitan adaptasi waktu lulus maksudnya. Iya ke dunia kerja. Oh gitu. Kesulitan adaptasi sih kalau menurut aku ya, kalau kita berpindah dari suatu lingkungan ke lingkungan baru pasti ada kesulitan adaptasi. Namanya juga pernah kan. Jadi pasti ada tuh, karena kan juga orang-orangnya beda, culture beda, apa yang kita kerjakan mungkin juga beda dengan yang dulu gitu kan. Nah, tapi kan kuncinya adalah belajar dan sabar tuh kalau menurut aku ya. Namanya juga pertama kali, pasti perlu banyak belajar untuk menyesuaikan diri. Dan juga bukan berarti karena lingkungan beda, jadi kita nggak bisa bertahan gitu. Intinya kita pelajari lingkungan baru itu seperti apa, kemudian kayak gimana caranya kita biar bisa fit in dengan lingkungan baru itu. Jadi kayak berbeda banget lah gitu ya kak lingkungannya. Kalau dibilang berbeda sih mungkin iya ya kayaknya, karena kan orang-orangnya beda juga, apa yang kita lakuin mungkin kalau aku ya juga tidak 100% sama gitu dengan kuliah gitu. Jadi lumayan sih perlu penyesuaian. Perbandingan dari kayak kegiatan di saat organisasi dengan dunia kerja tuh sejauh apa Kak, menurut kakak sendiri? Apa di bukannya atau gimana? Kayak apa ya, alurnya lah. Oh, kalau menurut aku sih secara flow mungkin ya tidak terlalu berbeda sih, karena kan kalau kuliah tuh kita juga paham alurnya gimana, kerja juga ada aturan dari flow kerjanya juga. Mungkin yang berbeda tuh hanya dari gimana cara kita eksekusinya aja sih. Dan juga kerja ini kan berarti sesuatu yang lebih serius dibandingkan dengan kuliah kan. Jadi kayak ya harus lebih hati-hati nih daripada kuliah. Tingkat hati-hatinya lebih tinggi gitu. Kalau dari tingkat cara komunikasinya
Itu bedanya berarti kayak ya itu harus lebih hati-hati ya. Kalau aku kebetulan karena mungkin baru lulus, jadi kan kayak masih junior lah gitu tempat kerja gitu kan. Jadi ya perlu kayak sesuaikan juga penempatan posisi kita sebagai junior gitu kan. Kalau misalnya di kuliah kan mungkin banyak teman-teman sangkatan kan, jadi mungkin bisa lebih santai gitu. Kalau misalnya di dunia kerja itu kan saya serius, kita juga sebagai junior gitu, jadi pandai-pandai dalam menempatkan diri. Iya sih, kalau di organisasi mungkin ya bedanya 1-2 tahun. Kalau di dunia kerja bisa 10 tahun. Iya gitu benar. kan. Ya, jadi kayak emang lebih riskan banget ya gitu kan. Bisa. Kalau di perkuliahan mungkin kalau kita salah mungkin yang seumuran aja yang marah-marahnya ya kan. Tapi kalau Itu Kalau dia di- udah serius banget. serius banget ya. Levelnya juga udah beda banget. Betul. Nah, terus lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak. Nah, pas Kakak perkenalan kan ada mention nih Kakak kerja di GrabFood kan. Nah, ada alasan khusus nggak kalau kenapa Kakak kerja di sana? Sebenarnya kalau dibilang alasan khusus kayaknya nggak ada juga sih, lebih ke rezeki ya. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya kepikiran mungkin ada dulu tuh waktu waktu masuk kuliah, aku tuh ada kepikiran kayak pengen coba, karena kita masih muda ya, jadi aku tuh pikirnya kayak aku harus coba semua jenis lingkungan kerja, dari yang korporat, kemudian startup dan lain-lain, biar mungkin bisa bandingin kali ya. Nah salah satunya tuh kayak startup kan, aku pengen bisa nih kayaknya ngerasain kerja di startup tuh gimana gitu, cuma nggak ada spesifik kayak aku harus kerja di sini di A gitu, jadi nggak ada. Nah, alhamdulillah ada rezeki di Grab, jadi udahlah aplikasi. Kayak kebetulan ketemu Nah, lowongan gitu. iya bener. Jadi kayak bilang aja sih sebenarnya. Oh, Keren banget ya. di Grab tuh ya. Kakak tuh kerja di posisi apa ya? Kalau aku sebetulnya di Grab tuh administration support coordinator. Jadi kayak mungkin bahasa Indonesia admin lah ya. Gitu. Dan support. Itu kalau boleh tahu kerjanya ngapain aja ya? Karena admin, jadi kerjanya tuh berkaitan dengan operasional lah ya, membantu operasional gitu di bagian Grabnya gitu lah. Untuk dari yang operasional itu, relevansinya dengan dunia statistik tuh apa ya, Kak? Kayak ilmu-ilmu yang kepake mungkin di saat kakak melakukan support ini. Kalau aku sih karena kerjanya mesti pakai spreadsheet, jadi yang paling berkaitan tuh mungkin rumus Excel kali ya. Nah, dan juga kemampuan analisis menurut aku, karena ya perlu juga kita kan kayak kemampuan dari ngebaca data dan juga report itu sih perlu. Dan itu berkaitan dengan statistik gitu. Perbedaan mungkin di saat kita kuliah kan report-reportnya lumayan repot lah ya, bisa dibilang kayak perlu ilmu-ilmu yang lumayan sulit gitu. Nah, kalau dari dunia kerja sendiri itu mirip-mirip kayak gitu nggak Kak? Kayak secara reportnya gitu. Ya menurut aku mirip sih. Dan juga apa ya? Tapi kalau misalnya kerja, menurut aku tuh bedanya adalah kita mengolah atau mengukur data yang lebih besar yang kalau kita dibandingkan dengan waktu kuliah, dan juga lebih apa ya? Lebih berpengaruh gitu lah. Jadi kalau misalnya kuliah kan kita meramal data jadi ya udah gitu. Tapi kalau misalnya waktu kerja kita analisis data sesuatu atau mengukur dari itu pas bakal berimbas gitu ke yang lain-lain. Jadi lebih serius kalau bedanya sih. Kayak mencari alasan dari hal itu. Bisa jadi itu juga. Jadi penggunaan spreadsheet ya kakak bilang tadi ya. Iya benar. Nah jadi itu kayaknya tidak bisa kita anggap remeh ya Kak. Karena kayak biasa kita lihat di perkuliahan ya kan, mahasiswa itu lebih ingin mengembangkan skill di software-software besar gitu kan, kayak seperti SQL, SPSS dan lain-lain kan. Jadi kayak spreadsheet itu harus banget ya Kak buat dipelajari ya sebagai mahasiswa. Menurut aku sih perlu ya, karena zaman sekarang kayaknya banyak deh orang masih pakai Excel gitu kan. Dan itu jangan kira kayak kita perlu jarang pakai Excel, ternyata jarang juga. Belum tentu, tergantung mau kerja apa gitu. Tapi alangkah baiknya kita belajar aja. Toh kita kan orang statistik gitu, harusnya lebih aware lah sama semua software, nggak cuma tertentu gitu.
Itu sih. Nah, gitu teman-teman. Jadi nggak cuman terkhusus belajar di software yang ternama statistik banget, tapi kita juga perlu kayak belajar yang dibutuhkan sama dunia kerja seperti Excel dan spreadsheet. Sebenarnya itu yang paling penting yang menurut aku ya, yang pertama adalah kalian tuh tentuin goalsnya. Kalian mau kerja seperti apa? Itu kalau bisa sedini mungkin, sedini mungkin lah, sedapatnya lah. Kalau bisa dari awal kuliah bagus banget gitu. Jadi waktu kuliah kalian bisa search, kayak research, kayak apa sih sebenarnya yang kerjaan yang kalian impikan itu butuhnya apa? Apakah perlu spreadsheet atau perlu Python atau perlu misalnya Power BI gitu. Jadi bisa belajar lebih awal dan bisa jadi lebih apa ya istilahnya waktu kerja juga kalian udah next level gitu sih. Oke nih Kak, kita sudah sampai di penghujung perbicaraan. Nah, jadi mungkin bisa kita tutup ya Bang. Nah, jadi teman-teman Polsta sekalian, mungkin kita bisa bertemu di Polsta berikutnya, dan sampai jumpa dan bertemu lagi. Dadah.